Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Family Jakarta, di mana saja berada. Oke teman-teman, pada video kali ini secara khusus saya mau membahas mengenai pakan silase. Pakan silase untuk kambing, domba maupun sapi. Nah, saya akan coba sedikit kupas ya teman-teman, karena ternyata masih ada beberapa teman-teman yang belum begitu memahami atau masih menerima informasinya simpang siur karena kebanyakan nonton YouTube. Oke teman-teman, saya akan coba bahas benar-benar dari basic ya, Jadi ini saya coba rangkum beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika kami menampilkan video mengenai silase, mengenai pakan silase. Oke teman-teman, yang pertama adalah pakan silase itu apa sih? Nah, jadi gini, silase itu adalah nama dari sebuah proses penyimpanan pakan hijauan. Nah, penyimpanan pakan hijauan artinya silase ini fungsinya untuk menyimpan pakan hijauan di saat produksi hijauannya berlimpah. Nah, proses silase ini baiknya bagaimana? Sebelum sampai prosesnya gini ya, bahannya yang dipakai apa saja? Nah, bahan yang dipakai untuk proses silase adalah aneka jenis pakan hijauan ternak kambing, domba, sapi. Nah, aneka jenis pakan hijauan itu ada yang jenisnya rumput, aneka jenis rumput ya teman-teman, dari rumput lapangan, rumput kebun, rumput sawah, rumput budidaya. Rumput budidaya itu mereknya banyak, ada rumput odot, rumput pakcong, gama umami, rumput gajah dan sebagainya. Nah, ini jenis rumput. Dan aneka jenis ramban. Aneka jenis ramban itu ya daun-daun atas, daun-daun yang posisinya ada di atas, bukan jenis rumput. Misalnya daun nangka, daun kaliandra, daun singkong karet, daun mahoni, daun akasia, daun rambutan, daun durian, daun pepaya, daun pisang, daun sawit, daun kelapa, dan sebagainya. Nah, ini bahan-bahan utama pembuatan pakan silase. Artinya, misalnya teman-teman pas dapat kelebihan pakan hijauan, ini bisa disimpan dengan cara dicacah, kemudian dimasukkan ke wadah kedap udara. Nah, silase ini tidak perlu menggunakan tambahan fermentor seperti probiotik, seperti itu teman-teman. Jadi cukup hanya menggunakan bahan itu saja. Nah, kalau mau dikasih bahan tambahan untuk melengkapi itu boleh. Misalnya bahan utamanya sudah aneka jenis hijauan tadi ya teman-teman, ada jenis rumput dan jenis ramban ya. Terus bahan pakan tambahannya itu adalah jenis-jenis yang mudah didapat, misalnya bekatul, terus misalnya kulit singkong kering, terus misalnya kulit kacang hijau yang segar ataupun yang kering, terus kulit kedelai, terus misalnya limbah-limbah industri seperti ampas jagung, ampas gandum, bungkil sawit, itu semua bisa dijadikan tambahan. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau ngomongin makanan manusia ya, silase ini kalau diibaratkan nasi goreng, ini baru nasi dan bumbunya. Nah, kalau ditambahkan dengan berbagai bahan tambahan tadi, bekatul dan teman-teman tadi, ini
ibaratnya nasi goreng ada lauknya, telur, sosis, kornet. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada bahan pakan tambahannya, maka kualitas silasenya tentu saja lebih baik, lebih bagus, karena pasti kandungan nutrisinya lebih bagus ya. Nah, bagaimana kalau nggak ada pakan tambahannya? Oke, kalau tidak ada bahan pakan tambahannya, usahakan bahan yang di silase itu variannya banyak. Jadi kombinasi antara jenis rumput dan jenis ramban. Semakin banyak variannya, maka semakin baik. Bagaimana kalau hanya tunggal? Oke, kalau hanya tunggal ya apa boleh buat. Karena misalnya, wah ini panen jagung, ada tepung jagung banyak, tapi nggak ada hijauan lainnya karena memang tidak ada. Ya bisa saja. Tapi nutrisinya ya hanya satu, yaitu nutrisi dari tepung jagung tadi. Tapi kalau misalnya, wah saya ini panen jagung, punya tepung jagung yang masih segar, ini saya campur dengan indigo vera, kaliandra, terus dicampur dengan singkong karet, daun kelor, daun nangka, terus ada daun pepaya, ada tambahannya rumput odot, ada tambahannya rumput sawah. Nah, ini kualitasnya lebih baik walaupun tidak ada bahan pakan tambahannya. Nah, terus silase itu apakah perlu pakai probiotik? Nah, kalau silase tidak perlu pakai probiotik ya teman-teman. Nah, ada satu metode supaya bahan silasenya menjadi agak lebih enak dari faktor aroma dan rasa. Itu salah satunya menambahkan bahan pakan hijauan yang sifatnya manis, seperti contohnya tebu. Ini kan manis teman-teman. Jadi tebu ini kualitasnya lebih baik daripada molase, daripada tetes tebu, karena batang dan daunnya ini dicoper sekalian ya. Jadi tinggal mencari jenis chopper yang bisa lembut ya, nanti dicampurkan dengan aneka bahan tadi teman-teman. Terus metode penyimpanannya bagaimana? Setelah bahan-bahan tadi dicacah, jadi aneka jenis bahan tadi dicacah, idealnya pakai mesin chopper ya teman-teman supaya cepat ya. Ini nanti tinggal dimasukkan wadah kedap udara. Wadah kedap udaranya bisa pakai yang lazim, itu bisa pakai tong biru, tong yang sering kita jumpai, ataupun bisa pakai media plastik tapi yang tebal supaya tidak bocor gitu. Nah, alat ini akan lebih sempurna kalau dibantu oleh vakum udara teman-teman. Jadi akan lebih sempurna ketika sudah dimasukkan wadah kedap udara, misalnya medianya plastik, itu nanti di udaranya yang ada di dalam plastik disedot pakai vakum. Jadi kalau disedot pakai vakum, umur silasenya bisa lebih lama lagi. Jadi silase ini syaratnya kalau mau bikin adalah tidak boleh ada udara masuk ke dalam media penyimpanannya, dan tidak boleh ada udara keluar gitu, tidak boleh ada keluar. Nah, ini nanti yang membuat proses pengawetan pakannya berjalan dengan baik. Apakah akan busuk? Kalau syaratnya tadi dilakukan maka tidak akan busuk. Oke. Terus ada sering muncul komentar lagi mengenai, saya sudah bikin silase tapi kok baunya nggak enak, baunya cenderung kecut-kecut bagaimana gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena proses pelayuan bahan-bahannya kurang lama. Misalnya ini memasuki musim kemarau, tapi ternyata teman-teman panen rumput dari lahan yang sedikit berair gitu. Nah, ini proses pengurangan kadar airnya harus lebih lama. Nah, misalnya teman-teman mau bikin silasenya ketika musim penghujan, nah pelayuannya harus lebih lama. Berapa lama sih? Minimal 6 jam ya, minimal 6 jam.
Kalau bisa 12 jam lebih bagus, kalau bisa 24 jam lebih bagus. Tapi kalau kondisinya itu sudah kadar airnya berkurang, misalnya contoh kasus tepung jagung, karena tepung jagung itu untuk berkurang kadar airnya kan cepat sekali. Nah, ini pakai waktu 6 jam saja sudah bisa. Selain untuk mengurangi kadar air, bisa juga untuk mengurangi kandungan racunnya di bahan yang akan dibikin silase. Nah, terus silase itu kadang ternak saya coba pakan silase kok nggak mau. Nah, ini hanya faktor kebiasaan. Jadi cara membuat ternak itu mau makan silase adalah pertama kali dicampurkan dengan pakan hariannya. Misalnya pakan hariannya itu wujudnya posisi hijauan yang sudah dilayukan, ini dicacah dan nanti dicampurkan dengan silasenya. Nah, ini proses adaptasi yang baik untuk ternak yang belum pernah makan silase. Nah, yang sering terjadi adalah ternak yang belum pernah makan produk silase langsung diberikan silasenya. Nah, ini kadang-kadang ternak nggak mau makannya karena memang belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa maka akan cepat habis. Bagaimana membiasakannya, yaitu tadi dicampur ya. Jangan pakai metode dipuasakan teman-teman, jangan. Karena nanti selain itu mengganggu kesehatan ternak karena telat makan, yang kedua nanti kalau posisi sudah lapar pun dia nggak doyan, dia posisinya tetap nggak mau makan. Nah, supaya mau makan bagaimana? Caranya dicampur. Kalau sudah dicampur dengan pakan yang sudah dilayukan segar tapi posisi layu kok belum mau, caranya bagaimana? Caranya misalnya silasenya tadi bahannya adalah bahan murni dari hijau-hijauan ya. Caranya coba ditebari bekatul tipis-tipis atau konsentrat tipis-tipis di atas pakannya di dalam palungan, kemudian diaduk. Nah, atau juga pakai metode teman-teman melarutkan garam, kemudian disemprotkan ke media ke dalam wadah pakannya yang ada pakannya silase dan hijauan tadi. Nah, ini untuk perangsang nafsu makan ya, untuk perasa. Jadi kambingnya, dombanya, sapinya akan lebih cepat adaptasi. Nah, ini sering banget, kasus ini sering banget. Kemudian muncul pertanyaan, Mas, apakah kalau dikasih pakan silase terus itu bagus? Nah, jawaban saya seperti ini. Kalau teman-teman bikin pakan silasenya itu bahannya sangat bervariasi, maka bagus. Tidak masalah pemberiannya full silase, itu tidak masalah. Beda cerita kalau teman-teman hanya satu jenis bahan. Misalnya teman-teman mensilase rumput odot, jadi hanya rumput odot terus. Nah, hasil ke ternaknya kurang bagus. Karena logikanya gini, kalau misalnya saya ini ternyata senangnya makan pakai nasi, lauknya telur balado, ini menunya sama terus. Nah, ini kurang bagus. Yang bagus adalah saya makannya nanti bercampur-campur, persis seperti pakan silase yang akan diberikan itu idealnya adalah bercampur-campur. Apakah kalau dikasih pakan silase terus bisa gemuk? Jawabannya seperti itu tadi. Kalau nanti bervariasi jenis pakannya dan bisa konsisten bikinnya, artinya bikin terus dengan konsep seperti itu tadi, maka akan lambat laun pun akan semakin gemuk untuk ternaknya. Nah, ini silase itu bisa disimpan berapa lama sih? Bisa tahunan. Tapi tidak perlu sampai tahunan ya. Artinya kalau sampai tahunan itu kita lupa bahwa kita punya tabungan silase. Terus kemudian induk bunting apakah aman makan silase? Aman. Hanya saja gini teman-teman tidak boleh memberikan silase dari bahan tunggal. Misalnya hanya silase rumput paknong aja gitu diberikan kepada induk yang sedang bunting, maka nanti
ketika lahiran susunya tidak akan produksi atau susunya akan sedikit sekali keluarnya. Nah, ini menjadi bahaya bagi para cempe, karena para cempe ini selama 2 minggu pertama lahiran dia kan hanya mengandalkan air susu dari induknya. Nah, apakah silase bagus untuk cempe-cempe? Jawabannya sama. Ketika pakannya variasi, bahan pakannya variasi, maka pertumbuhan cempe pun akan bisa terjaga gitu. Apa dan bagaimana silase itu tadi ya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk teman-teman semua yang mungkin belum begitu memahami mengenai pakan silase. Nah, kalau masih ada pertanyaan, mohon silakan ditulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab pertanyaannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan-tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, nantikan kami di tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Amin.